myself in endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kiss has been my skin, I feel so empty inside. Jadinya lebih lama ya untuk kalau sekalian sama isinya. Enggak, tapi nanti hasil jadinya, nah ada itu yang ada kan nggak bisa hancur kan ya walaupun di blender kalau kecil. ada yang ada isinya itu. Setelah ini kita cuci bersih, kemudian dihaluskan. Dihaluskannya tidak terlalu halus, tapi sedikit meninggalkan seratnya supaya teksturnya lebih terlihat. Biar serat tidak. Saya bersihkan isinya, kita cuci. Ada yang mungkin bisa membantu blender itu. Mungkin dari ibu ada yang mau membantu atau kami saja. Atau kami saja. Mau bantuin. Ini tadi untuk 2 kilo ya? Oh ini 2 kilo? 2 kilo ya? Oh. Ini buat set. 2 minutes late, this is all you need. We know everything, Soalnya mau buat still too soon to feel. Please just say it's real, more than just a thrill. You're just in it for the thrill. I'm in it for the life, 'cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, baby, let me tell you something. I'm in it for the life, 'cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, baby, let me tell you something. I'm in it for the life. itu dihabisin aja sekali itu nanti jadi cair baru disiram. Nah itu dulu di blender nanti halus tambahin lagi.
Yes, gosong. Rasa manis tomat kan kalau sudah semakin kan rasanya sudah beda dengan tomat segar. Nah itu sebenarnya apa namanya berbeda itu. Tapi saya mau sedikit mengasumsikan saja itu. Jadi tidak tomat yang busuk terus akhirnya kita mengolah tomat yang busuk saja tidak. Jadi nanti kesannya kan wah kok apa namanya makanan busuk kok dimakan tidak ya Bu ya. Jadi itu kan prosesnya 70 sampai 80%. Jadi kan belum keluar, mohon maaf kan belum keluar jadi jangan sampai yang keluar itu Bu. Kalau keluar itu sudah benar itu sudah 100% busuk, jangan digunakan. Ya, 70% apa busuk. Mungkin entah hanya saking kanan itu penuh, kemudian mahasiswa S1 pendidikan luar sekolah.
kebetulan kami semua dari pendidikan luar sekolah Bu di Universitas Negeri Malang, tapi beda-beda tingkatannya. Kemudian yang pakai batik coklat ini Mas Habib Prasetyo SPD dari gelarnya Bu ya. SPD. Sekarang melanjutkan di pasca sarjana juga di pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Malang. Kemudian asalnya dari Jakarta Bu. Nah kalau yang pakai jaket ini makan dulu pakai makan Pak. Ini ya jauh Bu, asalnya dari Makassar. Namanya Imar Adianto Muslim. Beliau ini juga sedang melanjutkan studi di program S2 di pendidikan luar sekolah. Nah yang ini adik saya. Namanya Mas Yosi. Dia dari S1 pendidikan luar sekolah di S3. Kemudian yang tinggi ini lagi tugas belajar ya. Tugas belajar selama setahun di Universitas Negeri Malang, asalnya dari Universitas Gorontalo, pendidikan luar sekolah. Namanya Mas Ridwan. Kemudian yang cantik cuma satu Bu. Iya Bu, kalau di sini ini gula pasir Bu, kalau saya gula Jawa. Ini jauh Bu dari Kalimantan. Kebetulan kemarin Pak Pran pernah dari Kalimantan dan satu daerah ya, satu daerah Pak. Itulah namanya Mbak Novita. Novita Puspater SPD sekarang juga sedang melanjutkan studi di PNS Sekolah. Saya jalan-jalan Bu, ini jangan kaget tubuh saya emang orangnya lincah. Mungkin ada ibu yang mau ikut ngaduk. Bantuin ngaduk kok. Bantuin ngaduk. Katanya mau. Oh iya. Kalau tentang laki-laki kan kuat. Nah, kembali lagi ini nanti saya masukkan buat tempat itu belum perlu satu kali kita Pak itu masukkan bulan. Itu yang habis yang teman-teman bukannya terus baru dikasih teruskan. Dilanjut lagi sampai beruntung lagi baru nanti perasaan itu. Nah, saya lanjut lagi Bu. Cabenya. Yang ini yang tinggi lagi, lebih tinggi lagi, ini namanya Mas Agus. Berarti juga dari S1 pendidikan luar sekolah UM. Aslinya dari Madiun. Kalau mau Instagram ke kalian praktek aja. Kalian praktek. Ya. Yo kamu apa kayak Jangan sampai cumi panjang. Sumpah ya, tenang sama saya. Nah, mari Bapak Habib Prasetyo. Mereka tahu sekalian. Iya. Jadi nanti kalian promosi di sana. Saya sebenarnya udah PNS. Jadi dari teman-temannya udah PNS saya jadi mulai pengembangan pendidikan riset ini non formal dan informal panjang ya. Itu ada di Kalimantan Selatan. Gitu. Terus PNS itu kalau kita PNS kan luas pendidikan luas
luar di luar sekolah itu ya kan, luar sekolah itu paku TK itu masuk ke luar sekolah, dia pakai A, pakai B, pakai C itu masuk ke luar sekolah. Terus ya, semacam pelatihan-pelatihan begini pemberdayaan masyarakat terutama itu program PLS. Ya, jadi anak-anak lulusan PLS itu ya buat jadi apa ya, jadi yang pertama pemberdayaan masyarakat, menyuluh, melatih, kemudian mau jadi mendirikan lembaga pensiun itu bisa jadi macam-macam. Pertama pendirikannya lebih ke PNS, karena PNS itu kan ada ruang PLS itu sudah ada lembaganya sendiri namanya Direktur Jenderal Pasti. Jadi informal dan informal. Jadi selain di desa Indonesia ini, tetap memang fokusnya di desa Sumberjo, kita pada pesantren, Bosari gitu. Kemarin kita ngadain pembelajaran berbasis film edukasi buat anak kecil di buat TK. Waktunya TK katanya kelas 8 kelas 1 sama kelas 8 kita 2. Barusan hari Rabu kemarin. Tapi rencana selesai ini kita berangkat lagi ke sampean. Jadi setiap hari ini, pokoknya satu hari ini kalau bisa kita muter gitu. Intinya untuk pemberdayaan masyarakat itu. Iya, nah sebenarnya sih dari masyarakat itu kan berbasis kebutuhan. Sebenarnya desa ini maunya butuh apa, dusun ini butuh apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu mau mungkin setelah pelatihan ini terus mengundang kita mau ibu mau bikin pelatihan apa gitu terus undang kita, nanti kita coba cari pematerinya, mungkin dari kami ada yang bisa gitu. Nanti kita bikin tempat ibu atau di mana gitu. Pokoknya kita membantu proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri gitu. Kalau misalnya setelah ini terus ada yang apa namanya pengen bisnis ini gitu, kita bisa bantuin gitu. Tapi tetap kalau anak S1 ini yang kaji sampai 2 minggu, kalau yang S2 ini sampai bulan April selesai gitu. Jadi kalau emang ibu dari sini berangkat dari sini terus ibu mau coba mau bisnis usaha ini, kalau emang ibu punya lahan tomat banyak atau mungkin sumber tomat itu banyak gitu, nah nanti kami bisa bantu mulai dari sampai pemasarannya kan itu ditulis juga, pemasarannya, keuntungannya, terus bagaimana promosinya itu udah disiapin gitu. Kalau emang ibu berminat nanti kita bisa bantu gitu. Bantunya juga bukan bantu muluk-muluk punya, ya bantunya prosesnya ya tingkat mahasiswa bantuin aja gitu ya. Keren gitu. Ya, ada masalah. Di luar praktek. Kalau jahit-jahit ada juga. Jahit kebetulan ada, kita bisa menjahit, tapi kalau jahit khusus menjahit aja bu ya. Tapi kalau buat sekolah segala macam ada juga dari teman kita yang bisa juga. Nah, maksudnya bisa supply. Bisa, tapi kan kita alat ini bu yang terbatas bu. Kalau emang ibu bisa menyediakan alat boleh gitu, atau mungkin kita kan kalau mesin jahit portable kan susah bu ya, mesinnya kan kebesaran gitu. Kalau emang ibu punya alat sebenarnya bisa sih bantu kalau emang dibutuhkan gitu. Tapi kan lihat kebutuhan apakah masyarakat ini memang menjadi itu bisa menjadi salah satu komoditi atau potensi lokal misalkan kan. Soalnya juga di sini kemarin kalau kita putar ya malah ini udah kokan terus Sulawesi kelompok tani gitu. Jadi kan memang wilayah pertanian sih banyaknya gitu. Jadi lebih banyak kita kalau lebih ke bisnisnya gitu. Iya. Iya, tapi masalahnya itu iya. Kita mau banyak misalnya mau upload mau apa kan banyak pilihan, bisa kita bantuin gitu. Tapi coba cari coba budaya tomat kan masih jarang budaya tomat gitu. Mungkin bisa jadi komoditi produk unggulan di sini. Makanya saya tulis di sini dulu. Kita kasih nama aja buat di sini sokong namanya itu budaya tomat unggulan dengan Sumberjo gitu. Kita kasih judul ini. Kita kalau yang punya kita bisa pakai itu udah. Jadi kita meninggalkan kita di sini. Ada yang meninggalkan gitu bisa di produk unggulan. Yang kalau sekarang kita Bu,
itu cukup dikit aja. Kita punya nanti Burjo kan Burjo katanya mau berusaha menjadi desa wisata kan. Ya, jadi ini harapannya ini adalah produk dari desa Sukorejo. Jadi bisa saat main ke Sukorejo, wisatawan dalam negeri maupun luar negeri ini ada satu bahan oleh-oleh dari Sukorejo. Mungkin ada yang bisa digunakan lagi. Ada di negara. Ya, nanti kita sambil coba dulu ya. Ya apa adanya. Kalau ingin dapat dikasih warna merah. Kalau warnanya ini warnanya sudah merah aja. Kalau mau jadi warna apa? Ya, nanti kalau coba tutup lalu. Iya, ini sudah apa ya? Semacam warnanya kalau dicoba arsiteknya di sini. Iya, lebih cantik. Kalau satu kilo sakit berapa? Satu kilo itu hanya bisa jadi 40. Kalau yang Itu ada perhitungannya di buku tuh. dan memang ibu-ibu juga perlu menyiapkan selai di pasaran. Jadi harapannya ini juga bisa produksinya. Jadi kalian nambah pemasukan yang biasanya hanya di dapur, nambah ekonomi keluarga kan lumayan gitu ya. Satu ini kalau tomat ibu bisa jual sampai 16.000 karena
Nah, Bu, terakhir ya Bu, tadi sudah diuji darah ini ada sedikit dan tomat ini kalau nanti apa nambah memang ini sudah dari tomat ya tomat ini pernah nafsu makan jadi disarankan buat adik-adik yang susah makan bisa dikasih ini tomat dan tomat atau tomat jadi pokoknya yang selalu diingat oleh ibu adalah tomat itu semakin dimasak kandungan likopennya 10 kali lipat meningkat yang itu akan bisa jadi lebih baik. Saya akan dari sananya besar. Ini masih saya kecil aja ya Bu. Kasih kali. Udah oma nggak kerja, nggak dapat